Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Takila dengan 3 digit NPM 053. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas UTS Gizi Daur Kehidupan mengenai gizi daur kehidupan ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, anak remaja, dewasa, dan manula. Selanjutnya untuk pembahasan yang pertama yaitu gizi dalam daur kehidupan atau siklus kehidupan, yang kedua masalah gizi dalam daur kehidupan, dan yang ketiga yaitu kebutuhan energi dan zat gizi beserta contoh makanan. Untuk pembahasan pertama yaitu gizi daur kehidupan atau siklus kehidupan. Untuk selanjutnya itu pembahasan definisi dalam kehidupan manusia. Daur atau siklus kehidupan berkaitan dengan tubuh kembang. Menurut Al-Matsir, pertumbuhan berarti bertambahnya jumlah dan ukuran sel, sedangkan perkembangan berarti peningkatan fungsi sel, jaringan organ tubuh dalam bentuk yang kompleks. Pertumbuhan dan perkembangan terjadi secara bersamaan menjadi satu kesatuan pada setiap tahapan dalam daur atau siklus kehidupan. Tumbuh kembang dimulai dengan pembentukan embrio dan diferensiasi sel-sel pada saat pembentukan janin pada saat ibu hamil. Kemudian melahirkan bayi hingga menjadi manusia dewasa. Pada usia tertentu terjadi puncak pertumbuhan di mana pembentukan sel lebih banyak daripada pemecahan sel. Setelah puncak pertumbuhan tersebut tercapai, jumlah pemecahan sel lebih banyak daripada pembentukan sel. Pada saat ini proses penuaan atau aging dapat mulai terjadi. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu siklus kehamilan. Untuk mengenai tahap-tahap kehamilan, setiap trimester atau tahap kehamilan berlangsung antara 12 sampai 14 minggu. Ibu hamil akan mengalami gejala dan perubahan fisik yang mungkin berbeda di setiap trimesternya. Trimester pertama, kehamilan dihitung mulai dari tahap pertama siklus menstruasi terakhir sampai minggu ke-13 kehamilan. Pada trimester ini, perubahan secara fisik belum tentu terlihat, tetapi ada beberapa gejala yang dapat dialami selama beberapa minggu pertama kehamilan. Kadar hormon akan berubah secara signifikan karena hormon kehamilan tersebut akan mengalami beberapa gejala kehamilan seperti payudara terasa nyeri dan terlihat membengkak, tubuh merasa mudah lelah, mual di pagi hari, emosi cenderung berubah-ubah, misal dari senang menjadi cemas atau tiba-tiba sedih. Beberapa gejala lain yang dapat muncul secara trimester pertama adalah sakit kepala, konstipasi, merasa lebih sering ingin pipis, mengidam, dan hasrat seks berubah. Untuk selanjutnya itu trimester kedua kehamilan berlangsung dari minggu 13 sampai 27. Sebagian wanita mungkin merasa lebih nyaman pada trimester ini dibandingkan trimester pertama kehamilan. Setelah trimester kedua, rasa mual biasanya mulai mereda, emosi lebih terkendali, gairah seksual kembali normal, tubuh tidak lagi terasa mudah lelah dan tidur lebih nyenyak. Adapun mulai merasakan gerakan pertama janin. Pada tahap kehamilan ini, perubahan fisik mulai terlihat dan bentuk tubuh akan banyak berubah. Perut dan payudara akan bertambah besar, serta kulit di sekitar perut akan menggelap. Stigma pun mulai muncul di beberapa bagian tubuh seperti payudara, bokong, paha, dan perut. Tak hanya itu, sejumlah gejala lain juga bisa timbul, diantaranya pusing, nyeri panggul, paha atau punggung, kram kaki, dan keputihan. Pada kasus tertentu, infeksi saluran kemih atau kontraksi palsu juga dapat Anda alami. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan kehamilan terakhir untuk 8 misalnya. Tapi ini akan lebih menguji secara fisik dan emosional karena sebelumnya kita kehamilan ini beberapa sering mempertimbangkan untuk memantau kondisi dan cari kesehatan. Ini perubahan tersebut semakin terlihat dan pada itu akan meningkat sekitar 11 sampai 13. Tambah berat badan ini akan menyebabkan sakit apapun yang tidak dapat kita rasakan bisa menjadi gampang dapat mengalami mungkin mendapati waktu kesulitan. Jadi akan tumbuh sebagai istirahat sehingga bisa merasakan belakang ada dan tidak merasa ini sering gejala lain yang dapat muncul sangat bisa ini itu bisa saja merupakan sisa tidur yang ada gangguan pencernaan hal proses yang hasil selanjutnya siklus bisa pembunuhan tidak jadi dikatakan masih usia berantas sampai dengan dikatakan kualitas adalah curang selain itu mungkin akan mengalami masalah yang
sampai sendiri mendapatkan lebih baik karena tantangan teori. Karena itu yang membuatnya memiliki akses yang lebih baik masuk mendapatkan informasi yang sudah pasti. Mengatakan bahwa ini bekerja bisa dilakukan sebesar satu kerja selanjutnya siklus kehidupan bayi balita dan remaja. Pada bayi, saat perkembangan yang berlangsung sejak lahir sampai umurnya sebelum bulan sediakan yang sangat bergantung pada orang tua. Psikologis yang baru dimulai misalnya bahasa, koordinasi motor, motorik, dan sosialisasi. Saat itu bayi dilatih pula untuk mengetahui waktu dan tempat untuk buang besar dan kecil dan istilah toilet training. Adapun caranya adalah melatih mereka untuk buang kecil sebelum tidur dan buang air kecil pula segera setelah bangun. Hal ini akan menghindari anak untuk fase selanjutnya itu balita, fase perkembangan yang berlangsung sejak 6 sampai 12 sampai 11 tahun sama dengan masa usia sekolah dasar. Karena menguasai keterampilan dasar membaca dan menulis dan itu secara formal mereka mulai memasuki dunia yang lebih luas dalam budayanya. Pencapaian prestasi menjadi artinya pada diri anak dan pengenalan diri sendiri bersama kita. Selanjutnya itu masa remaja. Masa perkembangan yang merupakan transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa awal yang dimulai kira-kira umur 12 tahun dan berakhir kira-kira umur 15 sampai 20. Remaja mengalami perubahan yang sangat cepat. Perubahan yang dilakukan bagian masa awal atau disebut juga dengan yaitu dari umur 20 sampai 40 tahun. Mana dalam masa ini individu mengalami masa transisi baik secara fisik, transisi secara intelektual, serta transisi peran sosial sehingga karakteristik masa dewasa awal tidak jauh berbeda. Masa dewasa akan merupakan pribadi punya sendiri dan pola-pola kehidupan baru dan harapan sosial. Selanjutnya sebelum masa dewasa sebagai masa pengaturan. Pada generasi terdahulu, mereka memandang bahwa jika anak laki-laki dan anak wanita mencapai usia dewasa secara sah, maka hari-hari kebiasaan telah berakhir dan saatnya untuk bertanggung jawab sebagai orang dewasa. Yang kedua, masa dewasa sebagai usia reproduktif. Masa dewasa awal adalah masa usia reproduktif. Usia ini menjadi usia itu sesuatu masa dewasa rata-rata individu disebutkan masa-masa ekonomi dan kebanyakan laki-laki sebagai orang tua dan kaum. Yang keempat, masa dewasa sebagai masa tentang adaptasi. Kekerasan seringkali terdapat dalam ketakutan atau kekhawatiran yang timbul ini pada umumnya tergantung pada tercapainya penyesuaian terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi pada suatu saat tertentu atau setelah sukses atau kegagalan yang dialami dalam penyelesaian tersebut. Kelima itu masa dewasa sebagai masa komitmen. Sewaktu menjadi dewasa, orang-orang mengalami perubahan tanggung jawab dan seorang pelajar yang setelah menerima kepada orang tua menjadi orang dewasa mandiri. Mereka memikul tanggung jawab baru dan membuat kehidupan.
Oke, selanjutnya siklus pada manusia. Manusia memiliki karakteristik yaitu berusia lebih dari 6 tahun, kebutuhan dan masalah yang bervariasi dari rentang sehat sampai sakit. Kebutuhan biopsikososial dan spiritual, kondisi adaptif hingga kondisi maladaptif. Menurut Dekres RI, klasifikasi lansia terdiri dari lansia yaitu seseorang yang berusia antara 45 sampai 59 tahun. Lansia ialah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih. Lansia resiko tinggi ialah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih dengan masalah kesehatan. Yang keempat yaitu lansia potensial ialah lansia masih mampu melakukan pekerjaan dan kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Yang terakhir yaitu lansia tidak potensial ialah lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang. Yang kedua yaitu masalah gizi dan daur kehidupan. Masalah gizi pada ibu hamil, yang pertama kekurangan energi kronik. Pada ibu hamil disebabkan karena dalam jangka waktu lama asupan energi atau karbohidrat dan lemak tidak mencukupi kebutuhan tubuh. Status kekurangan energi kronik pada wanita usia subur ditentukan menggunakan lingkar lengan atas. Wanita usia subur yang beresiko KMK di Indonesia dikasih pengumpulan nilai kurang dari atau sama dengan 23,5. Untuk memastikan KIK pada ibu hamil digunakan indeks massa tubuh pada trimester. Jika IMT pada trimester pertama kurang dari 18,5, maka ibu hamil didiagnosa KIK. Apabila IMT trimester 1 tidak diketahui karena ibu hamil melakukan ANC di trimester kedua atau 3, serta diketahui data BB dan TB sebelum hamil dapat digunakan IMT hamil. Ibu hamil KIK akan mengalami risiko keguguran, perdarahan pasca persalinan, kematian ibu, kenaikan beban ibu hamil terganggu, tidak sesuai dengan standar, tidak suka beraktivitas, peredaran kurang besar, pergerakan janin terganggu, mudah terkena penyakit infeksi, salinan akan sulit terkeluar. Selanjutnya kedua itu anemia. Anemia dalam kehamilan adalah kondisi ibu dengan kadar HB kurang dari 11 gram pada trimester pertama dan ketiga, sedangkan pada trimester kedua kadar HB kurang dari 10,5 gram. Untuk kebutuhan psikologis tubuh, wanita hamil rentan mengalami anemia defisiensi besi karena kebutuhan oksigen pada ibu hamil lebih tinggi sehingga memicu peningkatan produksi eritropoietin. Pada ibu hamil, anemia dapat menyebabkan berat kelahiran prematur, keguguran, partus lama, anemia uteri, dan menyebabkan pendarahan asam. Yang ketiga itu gangguan akibat kekurangan yodium. Gangguan akibat kekurangan yodium adalah setiap kelainan yang ditemukan akibat defisiensi yodium. Kekurangan yodium pada ibu hamil menyebabkan abortus, lahir mati, kelainan bawaan pada bayi, meningkatnya angka kematian perinatal, dan melahirkan bayi keritin. Keimbangan otak terjadi dengan pesat pada janin dan anak berusia 2 tahun. Karena itu ibu hamil penderita lagi, meskipun masih pada tahap ringan, dapat berdampak buruk pada perkembangan kecerdasan. Selanjutnya itu masalah gizi pada ibu menyusui. Yang pertama itu anemia zat gizi. Penyebab utama anemia gizi adalah kekurangan zat gizi dan folat yang seharusnya tak perlu terjadi bila makanan sehari beraneka ragam dan memiliki gizi seimbang. Yang kedua itu penyebab langsung dan tidak langsung defisiensi zat gizi, yaitu jumlah Fe dalam makanan tidak cukup, ketersediaan Fe dalam makanan kurang, kualitas dan makanan kurang, sosial ekonomi rendah, penyerapan zat besi dalam tubuh rendah, komposisi makanan kurang, beraneka ragam. Defisiensi vitamin C, kebutuhan zat besi yang meningkat, dan kehilangan. Yang kedua itu selanjutnya kekurangan vitamin A. Pada ibu menyusui, vitamin A berperan penting untuk memelihara kesehatan ibu selama masih menyusui. Kondisi yang kerap terjadi karena kurang vitamin A adalah obesitas senja. Cara untuk mengatasi defisiensi vitamin A pada ibu menyusui dapat dilakukan dengan menambah asupan makanan yang mengandung vitamin A. Biasanya adalah wortel, papai, atau sumber vitamin A yang lain juga bisa didapatkan dengan suplementasi vitamin A 200.000 USD oleh tenaga kesehatan setelah melahirkan, dan kedua selamat lambat 5 minggu setelah masuk. Selanjutnya yang ketiga itu gangguan akibat kekurangan yodium. Pada ibu menyusui, kekurangan yodium dapat mengakibatkan pengaruh negatif pada sistem otot dan syaraf bayi dan menghasilkan IQ lebih rendah. Asupan harian yodium ibu menyusui yang harus dipenuhi adalah 250 mg per hari. Makanan yang mengandung yodium tinggi terdapat pada makanan laut. Setelah dan laut, yodium diperoleh dari mengonsumsi garam yang Selanjutnya masalah gizi pada bayi. Yang pertama itu alergi. Bahan makanan yang dapat bersifat alergen untuk bayi terutama pada tahun pertama kehidupannya antara lain kacang-kacangan, mentega, telur susu, dan kacang-kacangan. Bila ada indikasi alergi dari keluarga,
Pemberian bahan-bahan yang dapat menimbulkan alergi tersebut sebaiknya ditunda terlebih dahulu. Untuk produksi susu misalnya dapat ditunda sampai bayi berusia 1 tahun, 2 tahun untuk telur, 3 tahun untuk ikan dan kacang-kacangan. Bagi yang alergi terhadap susu sapi dapat diberikan susu kedelai atau susu beras. Itu selanjutnya yang kedua gizi lebih atau obesitas. Orang yang mengalami obesitas mempunyai kemungkinan obesitas lebih besar di masa pubertas dan dewasanya. Penyebab obesitas ini bisa multifaktor antara lain genetik, gaya hidup, dan pola makan yang tidak baik. Selanjutnya yang ketiga itu diare. Diare sering terjadi karena infeksi saluran cerna. Bila hal ini sering terjadi akan mengakibatkan dehidrasi sehingga memerlukan pengganti cairan dan elektrolit, yaitu rehidrasi oral, atau bila kondisi berlanjut lebih parah dimungkinkan pemberian rehidrasi parenteral. Selanjutnya masalah gizi pada balita yang pertama obesitas. Anak akan mengalami berat badan berlebih dan kelebihan lemak dalam tubuh apabila sering makanan dalam porsi besar dan tidak diimbangi dengan aktivitas yang seimbang. Dampak obesitas pada anak memiliki faktor risiko penyakit kardiovaskuler seperti hiperlipidemia, hipertensi, hiperinsulinemia, gangguan pernapasan dan komunikasi ortopedik. Yang kedua itu gangguan akibat kekurangan yodium. Fungsinya yodium adalah tubuh manusia untuk metabolisme terhadap penyakit dampak kekurangan mineral yodium pada anak dapat menyebabkan pembesaran kelenjar gondok, gangguan fungsi mental dan perkembangan fisik. Zat yodium penting untuk kecerdasan anak. Selanjutnya itu anemia zat besi. Anak-anak dapat mengalami anemia bila tidak ada besi dalam makanan mereka untuk membuat jumlah normal hemoglobin dalam darah mereka. Anemia pada anak disebabkan kebutuhan Fe yang meningkat akibat pertumbuhan si anak yang pesat dan infeksi akut berulang. Gejalanya anak tampak cemas, mudah lelah, dan pucat. Selain itu, anak dengan defisiensi tenaga gizi ternyata memiliki kemampuan mengingat dan memusatkan perhatian lebih rendah dibandingkan dengan anak yang cukup asupan gizi. Selanjutnya masalah gizi pada remaja yang pertama gangguan makan, yang kedua obesitas, dan tiga kekurangan energi kronik. Untuk gangguan makan ada dua macam gangguan makan yang bisa terjadi pada remaja, yaitu bulimia nervosa dan anorexia. Kedua gangguan ini biasanya terjadi karena obsesi untuk membentuk tubuh langsung dengan cara yang mengurus badan. Ciri-ciri seorang dengan gangguan makan ini antara lain sangat mengontrol sikap makanannya, kehilangan berat badan secara drastis, tapi tetap melarang dirinya untuk mengonsumsi makanan berat. Yang selanjutnya itu obesitas, walaupun kebutuhan energi dan zat gizi lebih besar pada remaja daripada dewasa, tetapi ada sebagian remaja yang makannya terlalu banyak melebihi kebutuhan sehingga menjadi gemuk. Aktif berolahraga dalam melakukan pengaturan makan adalah cara untuk menurunkan berat badan. Ketiga itu kurangan energi kronik. Pada remaja badan kurus atau disebut kurangan energi kronis tidak selalu berupa akibat lebih banyak olahraga atau aktivitas fisik. Pada umumnya adalah karena makanan terlalu sedikit. Remaja perempuan yang menurunkan berat badan secara drastis erat hubungannya dengan faktor emosional seperti takut gemuk seperti ibunya tadi pada orang selanjutnya gangguan makan pada usia dewasa. Yang pertama gizi kurang, kedua gizi lebih, dan menopause. Untuk gizi kurang, selain karena faktor makanan, kekurangan gizi di usia dewasa juga dapat disebabkan karena penyakit seperti gangguan psikologis, diare kronis, gangguan pencernaan makanan, dan berbagai penyakit serta gangguan lain yang menyebabkan gangguan nafsu makan. Untuk gizi lebih, kebalikan dari kurang gizi. Gizi ini energi atau kalori yang masuk ke dalam tubuh justru berlebih, tidak sesuai dengan kebutuhan orang dewasa. Lebih senang malah makanan berlemak dan berenergi tinggi, gurih dan manis, sementara makanan kaya serat seperti sayuran dan buah diabaikan. Pola hidup serba modern juga membuat seseorang malas bergerak, akibatnya energi dalam tubuh tidak banyak terbakar. Oleh karena tidak terjadi keseimbangan antara energi yang masuk dan energi yang keluar, maka energi yang tersimpan itu menjadi lemak di dalam tubuh sehingga terjadilah kegemukan. Yang ketiga itu menopause, ada hal khusus yang terjadi pada perempuan dengan lahir. Yang lain fase henti haid atau menopause, sehingga masalah akhirnya haid umumnya terjadi di usia 45 sampai 55 tahun. Gejala henti haid diantaranya aknesis, yaitu rasa panas yang dirasakan mulai dari wajah menyebar ke seluruh tubuh. Rasa panas ini sering disertai dengan warna kemerahan pada kulit dan berkeringat. Perasaan ini sering terjadi selama 30 detik sampai dalam beberapa menit. Gejala lainnya adalah mudah tersinggung, cepat lemas, ingin tahu berkeringat dengan hari, yaitu berdebar-debar, pusing, dan kadang mengalami gangguan psikis. Pada masa ini perempuan masih menghasilkan hormon estrogen meski jumlahnya sedikit. Selanjutnya ini masalah gizi pada lansia. Yang pertama kegemukan, yaitu menurunnya aktivitas fisik dan kebutuhan energi seringkali tidak bisa dari lansia, sehingga pola makannya tidak berubah. Yang menjadi faktor utama kegemukan adalah lansia. Yang kedua itu penyakit degeneratif, menurunnya fungsi dan kualitas jantung, pembuluh darah, serta organ penting lainnya. Dapat menurunkan imunitas dan meningkatkan oksidan, yang akhirnya menimbulkan berbagai penyakit atau gangguan metabolik, terutama hipertensi, hiperkolesterol, diabetes, asam urat, gangguan ginjal, dan kanker.
Beberapa fungsi sistem saraf yang berkaitan dengan daya ingat beresiko menimbulkan demensia. Selanjutnya itu osteoporosis, ini kepadatan tulang saraf. Keadaan ini terkait dengan pertumbuhan di masa janin, anak-anak, dewasa muda. Yang berkaitan lain, osteoporosis pada lansia adalah gambaran pertumbuhan tulang dan keadaan ini tidak bisa diperbaiki dengan hanya mengonsumsi satu bahan makanan atau satu biji saja. Selanjutnya yaitu kebutuhan energi dan zat gizi bersumber contoh makan siangnya. Kebutuhan energi dan zat gizi pada ibu hamil. Ibu hamil membutuhkan asupan gizi yang baik untuk tumbuh kembang janin. Asupan energi bertambahan ibu hamil pun ikut bertambah karena untuk pertumbuhan janin, kebutuhan zat gizi mikro yaitu mineral dan vitamin perlu diperhatikan oleh ibu hamil. Seperti zat besi sangat dibutuhkan untuk membentukkan salinan darah. Perkembangan otak, pembentukan otot, jika ibu kekurangan zat besi, ibu akan mengalami anemia hingga bayi kemungkinan lahir prematur. Sedangkan kalsium yang dikonsumsi ibu sangat dibutuhkan untuk membentukkan tulang pada janin. Kebutuhan energi untuk ibu hamil berkisar pada rentang angka 2000-an kalori per hari. Hal ini akan mengacu pada seorang perempuan sebelum hamil untuk usia 19-29 membutuhkan asupan energi sebanyak mulai seperti untuk jenis pertama membutuhkan tambahan energi sekitar 1 sedangkan untuk jenis kedua dan membutuhkan tambahan energi sekitar 5. Kebutuhan energi dan zat gizi untuk ibu hamil 30 sampai 40. Untuk makan siang ibu hamil, pertama sayur hijau, udah ada makanan, tiga itu buah-buahan, dan susu dan selanjutnya kebutuhan energi dan zat gizi. Ibu menyusui adalah seorang wanita yang sedang melahirkan dan mempunyai banyak kebutuhan. Lebih akan sama dengan wanita dewasa pada umumnya sekitar 2000 sampai 2200 kalori per hari. Namun akan mengalami peningkatan sekitar 500 sampai 600 kalori per hari menyusui. Hal ini diperlukan untuk cadangan lemak untuk mengangkat darah, yang menyusui, dan peningkatan BMR. Kemudian untuk kebutuhan zat gizi makro seperti protein dan lemak akan mengalami peningkatan. Untuk protein meningkat 17 sampai 20 per hari sehingga sekitar menjadi 67 sampai 70 gram per hari. Sedangkan untuk kebutuhan lemak akan mengalami peningkatan sekitar 4,5% dan tetap. Terakhir, ibu menyusui direkomendasikan untuk tetap menjaga asupan zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral. Adapun contoh vitamin yang perlu diperhatikan seperti vitamin B6 atau asam folat dan vitamin C atau asam ascorbat. Kebutuhan energi pada ibu menyusui merupakan hal penting karena kebutuhan energi ibu akan berpengaruh kepada pengeluaran air susu ibu. Ketika kebutuhan energi pada ibu menyusui kurang atau tidak berkecukupan di bawah standar normal, maka bisa saja akan menyebabkan stunting pada bayi. Bayi yang mengalami stunting akan menghambat proses tumbuh kembang bayi, proses perkembangan kognitif dan motorik, serta gangguan metabolis saat dewasa. Oleh karena itu, kebutuhan energi pada ibu menyusui harus diperhatikan. Karena selain akan berdampak pada ibu menyusui, juga akan berdampak kepada bayi. Contoh makan siang pada ibu menyusui. Pertama, makanan kaya akan zat besi. Yang kedua, makanan yang mengandung air. Ketiga, makanan kaya protein. Dan yang keempat, kacang dan biji-bijian. Untuk kebutuhan energi dan zat gizi pada bayi, pada saat bayi merupakan masa-masa pertumbuhan dan perkembangan yang pesat sehingga kebutuhan energi bayi akan berpengaruh pada tumbuh kembang optimal. Kebutuhan energi bayi berkisar pada 400 sampai 600 kalori per kilogram. Adapun anjuran penggunaan energi sehari diperoleh dari zat gizi, yaitu karbohidrat 50 sampai 60%, lemak 25 sampai 35%, protein yaitu 10 sampai 15%. Kebutuhan energi bayi pada tahun pertama kehidupan sangat beragam. Hal ini bisa dikarenakan beberapa faktor seperti ukuran tubuh atau berat badan, jenis kelamin, tingkat metabolisme, kondisi kesehatan khusus, dan aktivitas bayi. Contoh makan siang untuk bayi yang pertama bubur beras dan ikan, yang kedua bubur MPA sibit, yang ketiga pure buah, keempat tahu. Selanjutnya, kebutuhan energi dan zat gizi pada balita. Kebutuhan energi balita adalah hal yang penting bagi anak karena
Pada saat itu anak sedang mengalami transisi dari bayi ke balita. Pada masa transisi ini, anak mulai memakan makanan yang padat dan menerima rasa serta tekstur makanan yang baru. Kebutuhan energi balita berkisar pada 1000 sampai 1400 kalori per hari. Untuk kebutuhan kalsium berkisar 500 mg per hari. Zat besi berkisar pada 7 mg per hari. Adapun anjuran pemenuhan energi sehari diperoleh dari zat gizi seperti karbohidrat 50-60%, lemak 25-35%, protein 10-15%. Contoh makan siang untuk balita yaitu kentang goreng dan sup ayam. Kebutuhan energi dan zat gizi pada remaja. Kebutuhan energi remaja berkisar pada rentang angka 2000-an kalori per hari. Perlu diingat kebutuhan energi setiap orang bisa berbeda-beda dan umumnya kebutuhan energi harian pria lebih besar dibandingkan wanita. Kemudian, peran aktivitas fisik juga berpengaruh kepada tingkat kebutuhan energi harian. Kebutuhan energi harian remaja pria berkisar pada 2400 sampai 2800 kalori per hari. Sedangkan untuk remaja wanita berkisar pada 2000 sampai 2400 kalori per hari. Adapun anjuran makanan energi seperti zat gizi beda 50-60%, lemak 20-25%, protein 20-50%. Selanjutnya contoh makan. Namun perlu diingat, jangan bertambahnya usia maka metabolisme tubuh akan mulai melambat dan biasanya terjadi ketika umur menyentuh angka 25 tahun. Untuk kebutuhan energi dan zat gizi pada orang dewasa yaitu ada anjuran pemenuhan energi sehari diperoleh dari zat gizi karbohidrat 50-60% dari total kalori per hari, 20-25% dari total kalori per hari, protein 20-55% dari total kalori per hari, informasi tambahan 1 gram karbohidrat yaitu 4 kalori, 1 gram protein yaitu 4 kalori, 1 gram lemak 9 kalori. Contoh makan siang untuk orang dewasa yaitu nasi kepal, roti lapis, soto sandwich, spaghetti tumis tuna, dan steak tuna. Selanjutnya kebutuhan energi dan zat gizi pada lansia. Kebutuhan energi pada orang lanjut usia berada pada rentang 1800 hingga 2300 kalori per hari. Kebutuhan energi pada lansia pria berada pada rentang 2100 hingga 2300 kalori per hari. Sedangkan untuk lansia wanita berada pada 1750 hingga 1900 kalori per hari. Kebutuhan gizi lansia pria berbeda dengan lansia wanita dan pada pria rentang kebutuhan energi akan lebih besar. Kebutuhan gizi lansia akan berbeda dengan kebutuhan gizi orang dewasa. Semakin bertambahnya usia, kebutuhan akan energi berkurang, namun kebutuhan akan zat gizi mikro akan bertambah. Hal ini dikarenakan manfaat dari zat gizi mikro adalah untuk menopang kehidupan juga. Untuk adapun anjuran pemenuhan energi sehari diperoleh dari zat gizi karbohidrat 50-60% dari total kalori per hari, lemak 20% dari total kalori per hari, dan protein 20-25% dari total kalori per hari. Formulasi tambahan 1 gram karbohidrat yaitu 4 kalori, 1 gram protein 4 kalori, 1 gram lemak yaitu 9 kalori. Contoh makan siang untuk orang manula atau lansia yaitu yang pertama nasi, ikan tahu, yang kedua tempe, sayuran, dan buah-buahan. Cukup sekian presentasi dari saya. Sebelumnya mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.